Sehingga pada suatu waktu Rasulullah SAW didemo oleh sekelompok sahabat. Jadi bukan masa sekarang saja ada demo seperti di Eropa. Nabi pun pernah didemo sekelompok sahabat, tapi demonya lain, aspirasinya lain. Ini bisa kita lihat di hadis Arba'in, ya hadis ke-25. Jadi an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasa min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlul dusur bil ujur. Jadi dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, jadi ada sekelompok manusia datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam protes, ya. Qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlul dusur bil ujur. Enak katanya itu orang kaya, ya. Dhahaba ahlul dusur bil ujur. Dia bisa beribadah, bersedekah dengan kelebihan harta juga, dengan kelebihan ibadah lainnya, ya. Yusalluna kama nusalli. Jadi dia protes bahwa orang kaya katanya dia borong semua pahala. Yusalluna kama nusalli. Orang kaya salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna kama nasumu. Orang kaya juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Nah, kemudian apa kelebihannya? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Nah, ini yang kurang diterima mereka. Berarti dari aspirasi ini bisa ditangkap bahwa yang datang itu adalah dari golongan menengah ke bawah. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, kata mereka. Orang kaya itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami ini tidak. Ya. Kemudian ketika mendengarkan aspirasi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal awalaysa qad ja'alallahu lakum ma yatasaddaquna bi." Apakah kalian tidak merasakan pada diri kalian itu ada hal-hal yang bisa kau lakukan sebagai bagian dari sedekah? Inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqah. Di setiap kalian mengucapkan tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Di setiap takbirmu itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Di setiap tahmidmu itu adalah sedekah. Jadi subhanallah walhamdulillah wa kulli takbiratin sadaqah. Wallahu akbar. Ya. Wa amrin bil ma'ruf sedekah, mengajak kepada kebaikan pun itu adalah sedekah. Wa nahyin an munkarin sedekah, dan mencegah kepada kemungkaran itu adalah sedekah. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi ternyata untuk bersedekah itu bukan semata-mata materi yang kita pahami selama ini. Banyak yang bisa kita lakukan. Memperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah sedekah. Kemudian mengajak orang kepada kebaikan pun itu adalah sedekah. Kita mengajak orang datang berjamaah itu pun sedekah. Wa nahyin an munkar sedekah. Mencegah kepada kemungkaran pun itu adalah sedekah. Ada misalnya anak-anak mau buka coko-coko, buka sembunyi-sembunyi, jangan pernah begitu. Sedekah juga itu karena itu mencegah kepada kemungkaran. Ya. Atau ada teman misalnya mau korupsi, diingatkan ya, hati-hati bukan hak kita, maka itu pun adalah sedekah. Ya. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Nah, ini sedikit nyeloneh sedikit. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, engkau mendatangi, ya, menyalurkan syahwatmu pun kepada keluarga pun itu adalah sedekah. Ini bagian suami istri. Jadi sedekah juga itu, Pak. Bu, dan jangan malas bersedekah di bulan suci Ramadan. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan seperti ini, sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, ayat di ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu biha ajrun. Ya Rasulullah, apakah jika kami menyalurkan syahwat kami, ya, kepada istri kami, itu akan mendapat termasuk sedekah? Ya. Apakah akan mendapatkan ganjaran pahala? Ya. Ketika mereka menyampaikan seperti ini, Rasulullah mendengar. Apa jawaban Rasulullah? Qol, ara'aytum law haram akana alaihi wisrun. Bagaimana tanggapanmu kalau disalurkan ke tempat yang
yang haram, apakah akan mendapatkan ganjaran dosa? Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Begitu juga jika kamu salurkan ke tempat yang halal, itu juga akan mendapatkan ganjaran pahala. Jadi jamaah rahimakumullah, ternyata untuk beramal, untuk bersedekah tidak terlalu rumit. Ya. Tapi jangan juga karena dasar pemikiran ekonomi yang berlebihan mengatakan kalau begitu, usimpan uangku, hitung saja perbanyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, mengajak kepada kebaikan, kemudian mencegah kepada kemungkaran, udah kasih terus istriku, itu sedekah terus. Jadi jamaah rahimakumullah, jadi kembali kepada niat kita sebenarnya. Nah, yang terakhir itu tadi, itu tentang mendatangi istri atau keluarga itu adalah sedekah, maka beruntunglah yang ada istrinya. Dipandang istri sendiri itu sudah bernilai ibadah, Pak. Itu sedekah. Baru dipandang ini, bagaimana kalau digambar istri tak? Jangan istri orang. Itu sudah bernilai ibadah. Apalagi lebih dari itu. Saya itu udah bilang cepati. Ya, keras kehidupan ini. Apalagi yang sering hidup keras harus segera diamankan. Karena kapan tidak, itu tadi. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini ada satu pendapat yang mungkin saya kurang tepat memahami. Mau menikah ditunggu bulan haji, sementara di bulan suci Ramadan pahalanya berlipat ganda. Seharusnya menikah sebelum Ramadan supaya dipakai beribadah di bulan suci Ramadan. Jadi pada ditunda, nah itu pernikahan kalau terlalu lama ditunda banyak setan yang mengganggu. Makanya harus dipercepat balasnya anggota ini. Apalagi yang jauh, ya. Makanya minta itu sama komandan. Saya tidak tahu apakah ada aturannya berapa lama setelah pengukuhan baru boleh menikah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah konsekuensi dari pasukan. Yang pada intinya adalah apa yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa untuk bersedekah kita tidak boleh terlalu iri terhadap ibadah yang dilakukan oleh orang lain, oleh karena masih banyak ibadah lain yang bisa kita lakukan. Banyak cara-cara lain untuk kita lakukan untuk beribadah. Bahkan duduk-duduk sejenak membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda yang kurang lebih maknanya bahwa ditanya kepada sahabat, wahai sahabat, maukah kalian kuajarkan suatu kalimat yang sangat ringan akan tetapi timbangan pahalanya sangat berat di akhirat kelak? Sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, kami ingin mendengarkan itu. Ya. Apa ajaran Rasulullah? Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan saya yakin ini tidak berat untuk dihafal. Lebih susah dihafal undang-undang daripada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa saya katakan demikian? Terkadang kalau undang-undang dasar tak boleh baca, kalau saya biasa dihafal. Tapi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu ungkapan yang sangat ringan, akan tetapi timbangan pahalanya luar biasa. Dan dalam keadaan apa